Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di malam yang mulia ini kita dipertemukan di taman-taman syurganya Allah di dunia. Semoga dengan dipertemukannya kita di taman-taman syurganya ini, kita bisa dipertemukan kembali di syurganya di akhirat kelak nanti. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah, Nabiullah, Nabiur Rahman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji, mentadabburi sebuah ayat Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 190 hingga 191, di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil atau memberikan gelar kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dengan panggilan yang mulia atau gelar yang baik, yaitu gelar ulul albab. Pada umumnya manusia sangat menyukai gelar-gelar yang baik atau julukan sebutan yang baik bagi dirinya, karena setiap gelar julukan itu menggambarkan kepribadiannya, menunjukkan kualitas dan kapasitas dirinya, serta menunjukkan perilakunya dalam sehari-hari. Maka tidak heran banyak orang yang rela menempuh pendidikan mulai dari SD sampai kuliah S1 4 tahun untuk meraih gelar dalam hidupnya. Belum puas lagi melanjutkan studinya sampai S2, S3 dan seterusnya. Maka begitu bahagianya ketika gelar tadi sudah dia dapatkan, padahal itu barulah gelar yang sementara. Maka alangkah bahagianya ketika seseorang itu mendapatkan gelar dari Zat yang Maha Baik, mendapatkan gelar dari Zat yang memberikan segala kebaikan, baik yang ada di bumi maupun yang di langit. Gelar dari Zat yang bila menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun fayakun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gelar ulul albab ini merupakan salah satu gelar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang istimewa di dalam Al-Quran. Lalu sebetulnya apa ulul albab ini? Dari segi bahasa, ulul albab berasal dari dua kata yang digabungkan menjadi satu, yaitu yang pertama ulu, ya, berarti pemilik atau orang yang memiliki sesuatu. Kemudian albab itu merupakan jamak
dari dua kata tunggal yang berbeda, yaitu berasal dari kata tunggal yang pertama al-lubabu. Al-lubabu artinya adalah bagian dada pada seekor binatang, di mana dalam bagian ini diikatkan tali kepada binatang tersebut agar binatang tersebut tidak lepas atau tidak kabur. Itu makna lubbun atau al-lubabu yang pertama. Kemudian makna yang kedua, bahwa albab berasal dari kata tunggal al-lubbu yang berarti inti dari sesuatu, inti sari dari sesuatu. Maka ketika dikatakan lubbur rojuli, inti dari seseorang, maka artinya adalah akal dari seseorang, karena inti dari seseorang adalah akalnya. Ketika seseorang tidak berakal, maka tidak ada bedanya dengan hewan. Maka ketika dikatakan lubbur rojuli, artinya adalah akal dari seseorang. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika dua kata ini digabungkan menjadi satu, di dalam Al-Quran seringkali diterjemahkan menjadi orang-orang yang berakal. Dari ulul albab ini artinya adalah orang-orang yang berakal. Padahal kita ketahui semua orang bila dilihat itu pasti lahir dengan memiliki akal. Namun ulul albab di sini adalah bukan sekedar dia itu memiliki akal, namun mereka adalah orang-orang yang menggunakan akalnya sehingga menjadikan dirinya terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan ataupun tindakan-tindakan yang membuat dirinya menjadi malu. Maka tidak heran ketika seekor hewan kemudian tidak memakai pakaian, maka mereka tidak malu karena mereka tidak memiliki akal. Kemudian pula ketika hewan itu mengambil atau memakan tanamannya orang lain tanpa seizin, maka dia tidak pernah akan malu karena mereka tidak memiliki akal. Namun ketika seorang manusia berjalan tidak memakai pakaian, maka akan menjadikan dirinya malu, termasuk menjadikan dirinya melanggar aturan Allah yang menyebabkan dirinya terbebani kelak di akhirat bila belum memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, yang dengan akalnya tersebut dia mampu mengendalikan atau mengikat dirinya dalam tindakan-tindakan yang sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tidak menjadikan dirinya menahan malu akibat dari perbuatannya tadi. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana Al-Quran ini menjelaskan lebih detail mengenai ciri atau karakteristik dari orang-orang yang berakal atau ulul albab ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ulul albab ini sebanyak 16 kali. Dalam ayat yang paling awal, ya, artinya yang kata ulul albab yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 179, di mana di ayat 179 dari surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Yang artinya, bagi kalian di dalam hukum kisos itu ada jaminan kehidupan, ya, bagi ulul albab, bagi orang-orang yang berakal. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
Dalam tafsirnya Imam Sa'di, beliau menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hukum qisas ini ada jaminan hidup, itu hanya diyakini atau diketahui oleh orang-orang yang betul-betul berakal atau menggunakan akalnya. Karena ketika orang itu tidak berakal, tidak menggunakan akalnya, atau orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ketika diturunkan ayat tentang qisas bahwa ketika orang yang dibunuh harus dibunuh, pasti mereka akan menolak, mengatakan ini tidak peri kemanusiaan, mengatakan ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Namun ketika orang yang beriman, orang yang menggunakan akalnya dengan kecerdasan dan dengan hati yang bersih, maka akan melihat hikmah yang besar di dalam hukum qisas ini. Bayangkan kalau misalnya ketika orang meninggal itu hanya sekedar di penjara, maka ataupun ketika ada orang yang membunuh, dia tidak dibunuh, sudah pasti orang akan mudah sekali untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Namun agama Islam, Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana menurunkan hukum qisas ini agar setiap orang yang akan membunuh akan berpikir beribu-ribu kali, takut, agar dia takut kalau dia membunuh pasti hukumannya akan dibunuh. Maka ketika orang itu takut, sehingga minimalisirlah tentang pembunuhan atau kejahatan pembunuhan yang terjadi. Begitu pula mengenai hukum potong tangan yang ada pada pencurian. Maka orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak berakal akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala ini sangat sadis atau sangat tidak peri kemanusiaan, karena ketika orang yang mencuri harus dipotong tangannya. Akan tetapi orang yang berakal, dia akan senantiasa menggunakan akalnya untuk menggali setiap kejadian atau setiap hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an maupun melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmah, kebaikan, kemaslahatan yang besar. Sehingga ketika dia menemui suatu syariat, suatu hukum apapun, yang akan dia lihat bukan hanya sekedar zahirnya saja, namun dia bisa menggali sampai ke dalamnya kemaslahatannya. Maka dia akan senantiasa melihat keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ternyata begitu besar kepada kita. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Karena setiap kemaslahatan hukum yang mampu digali oleh orang-orang yang berakal tadi, oleh para ulul albab tadi, maka dia akan melihat kesempurnaan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum manusia, ya, pasti kadangkala banyak sekali kekurangannya, apalagi mudah salah gunakan, karena namanya manusia pasti menginginkan kebaikan hanya untuk dirinya dan golongannya mungkin, sehingga hukum manusia tebang pilih, yang kaya atau yang berpejabat dia kadangkala malah mendapatkan keistimewaan dalam hukum manusia, sedangkan yang tidak memiliki apa-apa seringkali dia di depan hukum sangat-sangat tajam atau tidak ada belas kasihnya. Namun dalam hukum Allah Subhanahu wa taala tidak akan memilih baik dia tua, muda, kaya, miskin, ataupun berpangkat ataupun tidak. Maka setiap hukum Allah itu mengandung kebijaksanaan yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia seluruhnya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang yang menggunakan akalnya atau ulul albab ini, di dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, 191 itu disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi
wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Di dalam pergantian malam dan siang, ya, dan di dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keagungan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Maka ketika kita ini ingin mendapatkan gelar ulul albab, sudah sepatutnya setiap kita melihat apa yang kita lihat di muka bumi ini, maka perkara tersebut seharusnya mengingatkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat matahari, bukan hanya sekedar kita mengagumi matahari yang terbit setiap hari, yang panasnya menyinari semua bumi, namun kita berpikir atau mentadabburinya lebih daripada itu. Ternyata matahari yang begitu agung ini tidak mungkin dia tercipta dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Kemudian matahari diciptakan namun tidak ada seorang pun yang menciptakan. Lalu siapa yang menciptakan? Pasti ada zat yang maha mulia, yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika malam datang gelap, di mana waktu malam waktu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai waktu untuk istirahat, waktu kita untuk menyendiri, waktu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat siapa yang menjadikan malam yang tadinya terang menjadi gelap begitu. Kemudian yang mendatangkan atau yang memunculkan bulan dan keindahan bintang-bintang yang ada di langit. Kalaulah kita hanya mengagumi sekedar bintang kemudian bulan, maka kita belum diberi gelar atau belum mendapatkan gelar ulul albab. Karena seorang ulul albab akan memandang segala sesuatu yang dia pandang itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apapun yang dia lihat, maka akan selalu teringat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Imran ayat 191 ini ada dua. Yang pertama adalah ayat kauniyah, yaitu ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bukti kemahabesaran Allah, bukti adanya Allah, dan bukti keagungan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan matahari, sudah tentu tumbuh-tumbuhan tidak bisa berfotosintesis. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini tidak sesempurna ini, hidung yang ada di depan, mata yang ada di muka. Bayangkan kalau misalnya hidung kita itu ada di belakang, ya. Mungkin setiap kita buang angin pasti akan mencium baunya. Namun kemahasucian Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh bentuk hidup, bentuk tubuh kita ini sempurna. Maka ini merupakan bentuk dari ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang manusia ditantang, mampukah mereka menciptakan satu lalat saja, belum ada yang mampu menciptakannya, apalagi menciptakan manusia, menciptakan langit, matahari dan seisinya. Sudah tentu mereka tidak akan pernah mampu. Maka setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat seharusnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pulang ke rumah melihat istri kita, melihat anak-anak kita, maka bukan sekedar kita senang karena itu istri kita, kata itu anak kita, namun yang kita lebih resapi lagi adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha besar. Yang kita ingat justru Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
yang kedua adalah ayat-ayat syariahnya Allah, hukum-hukumnya Allah. Setiap hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan sudah tentu itu mengandung maslahat yang besar bagi kita. Mengapa Allah Subhanahu wa taala haramkan judi? Allah Subhanahu wa taala haramkan minuman-minuman keras. Allah Subhanahu wa taala haramkan daging babi, daging yang kotor yang lainnya, karena ternyata di dalamnya ada kerusakan, di dalamnya ada penyakit yang kita tidak tahu. Maka setiap hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, orang yang berakal atau ulul albab tadi senantiasa mengakui dan mengetahui lebih dalam bahwa setiap larangan Allah itu mengandung kebinasaan atau kerusakan bila kita langgar. Sebaliknya setiap perintah Allah pasti mengandung kebaikan, kemaslahatan bagi kita semua. Bisa kita ambil contoh ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadan ilal ramadan wal umrah ilal umrah yukaffiratum bainahuma. Satu solat dengan solat yang lain itu akan menggugurkan dosa-dosa kita yang berada di antara kedua solat itu. Contohnya tadi asar, kita solat asar, kemudian setelah solat tidak sengaja kita berkata yang kurang baik. Ketika sholat maghrib tadi Allah Subhanahu wa ta'ala leburkan dosa kita. Nanti ketika sholat isya, maka dosa di antara maghrib ini Allah Subhanahu wa ta'ala leburkan. Itu baru satu dari hikmah yang ada di dalam sholat 5 waktu. Ketika 5 waktu ini belum mampu menghapuskan dosa kita secara sempurna, Allah syariatkan sholat Jumat, di mana sholat Jumat ini akan menghapuskan dosa kita yang 1 minggu dari Jumat ke Jumat yang sebelumnya. Kemudian kalau 1 minggu ini belum sempurna dosa kita terhapuskan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan puasa Ramadan, sehingga dalam 1 tahun itu dosa-dosa yang belum terampuni Allah Subhanahu wa ta'ala sucikan atau bersihkan, gugurkan karena puasa Ramadan ke Ramadan yang lain. Itu baru satu dari beribu hikmah dalam syariatnya sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Kemudian syariat Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai orang-orang mengenai seorang anak harus menghormati kedua orang tuanya atau menghormati orang yang lebih tua. Sebaliknya yang lebih tua dia harus menyayangi anak yang lebih muda dari dirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wala ya'rif syarafa kabirina." Bukan termasuk dari umatku barang siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil dari dirinya dan dia tidak bisa menghormati orang yang lebih tua dari dirinya. Maka untuk apa kita menghormati? Seakan-akan tidak ada manfaatnya. Akan tetapi bayangkan sekarang di zaman ini, di mana seorang anak memperlakukan kedua orang tuanya, bukan orang yang lebih tua, kedua orang tuanya sendiri seperti pembantunya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kemarin yang lagi viral ketika seorang cucu memukul, memarahi kakeknya yang sudah tua, yang sudah jalan saja tidak bisa tegak, tidak bisa cepat, memerintahkan kakeknya untuk mengemis karena anaknya butuh uang, cucunya butuh uang. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kehidupan sosial menjadi rusak karena tidak sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan menikah, ya kan? Menikah, kenapa tidak tinggal menikah saja seperti orang-orang barat? Menikah harus adanya saksi, harus ada mahar, kadang maharnya harus mahal dan lain sebagainya.
Akan tetapi kita baru melihat betapa berharganya kedua orang tua bagi anaknya sendiri. Ketika anak lahir tanpa seorang ayah contohnya, bukan tanpa seorang ayah, contohnya bapaknya tadi orang yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, maka ujian bagi wanita tadi termasuk anak-anaknya harus menanggung malu, menanggung psikologi yang terganggu mulai dari kecil sehingga menjadi anak yang tidak baik, menjadi berontak dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi orang-orang yang mampu melihat setiap yang dia lihat maupun setiap syariat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan serta kemaslahatannya, maka mereka inilah orang-orang yang berhak untuk disebut sebagai ulul albab. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menyindir atau Allah Subhanahu wa taala memberikan sindiran bagi orang-orang yang tidak mau melihat kebaikan, hikmah di setiap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Begitu banyaknya ciptaan-ciptaan Allah, begitu banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mereka lalui, mereka lihat, namun apa? Wa hum mu'ridun. Mereka tidak mengakuinya. Mereka yakin adanya matahari namun tidak yakin adanya Allah. Mereka yakin bahwa anak itu adalah bukan ciptanya diri sendiri, karena tidak mungkin dia bisa menciptakan anak kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Berapa banyak orang yang menginginkan anak laki-laki malah lahirnya anak perempuan. Sebaliknya menginginkan anak perempuan lahirnya laki-laki. Atau bahkan ada seorang lelaki suami istri yang menginginkan anak namun belum dikaruniai anak. Tanda bahwa Allah lah yang menciptakan. Akan tetapi orang-orang yang tidak mau melihat itu, mereka mu'ridun, mereka menentang, mereka tidak mengambil hikmah di dalamnya. Kemudian ayat selanjutnya, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Maka tidak beriman dari mereka kecuali mereka musyrik, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka itu yang pertama. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu surah Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzi di sini adalah ismul mausul, artinya dia menjelaskan mengenai ayat yang sebelumnya, yaitu ayat dalam hal ini adalah ulul albab. Ulul albab ialah orang-orang yang yadhkurunallaha qiyaman, senantiasa mengingat Allah, ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan juga ketika dia dalam keadaan berbaring. Salat pun yang kita laksanakan setiap hari, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Toha, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illahu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk apa? Mengingat-ingatku. Begitu pula ketika kita membaca Al-Quran, kita sebetulnya sedang mengingat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra
sesungguhnya kami ya Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lahafidun, dan sesungguhnya kami menjaga Al-Qur'an itu sampai hari kiamat. Maka ciri yang pertama orang yang mendapat gelar ulul albab tadi, selain dia bisa mengambil hikmah di setiap hukum Allah, di setiap ciptaan Allah, yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa berzikir. Baik zikir dengan lisan, baik zikir dengan hati, baik zikir dengan akal pikiran kita, yaitu dengan melihat ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya berzikir atau mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala itu paling besar. Akbar ini adalah paling besar keutamaannya dibanding dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Maka orang-orang yang senantiasa berzikir, apalagi setiap setelah sholat, kemudian ketika kita sedang menunggu sesuatu atau tidak ada kegiatan, kita sambil zikir, maka inilah termasuk orang-orang yang mendapat gelar ulul albab. Nabi Isa alaihissalam diriwayatkan beliau pernah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang perkataannya itu adalah zikir dan diamnya itu adalah tafakkur atau berfikir atau mentafakuri akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan penglihatannya adalah pelajaran. Jadi setiap apa yang dia lihat harus membawa pelajaran atau yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah taala juga mengatakan, tafakkaru sa'atan khairum minas sholati lailan. Yang artinya bahwa bertafakur atau mentafakuri ya. Tadi setelah berzikir maka kita mentafakuri ya. Yang kedua adalah mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah itu lebih baik dibanding kita hanya sholat satu malam penuh tanpa bertafakur. Banyak orang yang sholat hanya sekedar gerakan saja zahirnya, namun hatinya dia jauh dari mengingat Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya itu sahun, lalai, tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sholat saja masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Maka kita sebagai orang yang ulul albab, dalam keadaan tidak sholat saja ingat Allah seharusnya, maka ketika sholat seharusnya kita lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatim Al-Asam pernah ditanya, bagaimana engkau bisa menggapai sholat ini agar tidak lalai, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, ketika aku sholat, aku bayangkan bahwa di depanku adalah Ka'bah dan di belakangku adalah malaikat maut yang siap untuk mencabut nyawaku. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ketika datang seseorang kemudian meminta nasihat yang singkat. Beliau SAW mengatakan, idza kumta ilas sholati fasolli sholatan muwaddi'. Ketika engkau akan mendirikan sholat, maka sholatlah dalam keadaan seakan-akan engkau ini akan sholat yang terakhir kalinya. Artinya malaikat maut sudah siap mencabut nyawanya ketika setelah sholat, maka dia pasti akan sholat dengan khusyuk. Dan yang kedua, yang selanjutnya Hatim Al-Asam mengatakan, anggaplah engkau sedang berdiri di atas sirat,
yang mana sirat ini satu helai rambut dibagi menjadi 7. Satu rambut saja kita sudah kesusahan untuk berdiri di atasnya, apalagi ketika dibagi menjadi 7. Dan sebelah kiri anggaplah itu neraka, dan sebelah kanan anggaplah itu syurga. Maka itu salah satu kiat yang diberikan oleh Hatim Al-A'sam. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian orang-orang yang senantiasa bertafakur, memikirkan, mengambil hikmah dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Bahkan Imam Ibnu Qayyim pernah menulis dalam kitabnya itu, setiap anggota tubuh kita ini ada hikmahnya. Termasuk beliau menggali hikmah kenapa ada kotoran di telinga kita. Padahal kotoran, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kotoran di telinga kita? Ternyata kita baru memahami, andaikan telinga kita tidak ada kotoran, sudah tentu banyak serangga atau hewan-hewan yang kecil yang ingin masuk ke dalamnya, karena itu seakan-akan sebuah lubang biasa. Namun karena kotoran inilah Allah Subhanahu wa taala jaga telinga kita dari kotoran, dari serangga yang membahayakan diri kita. Apalagi kalau misalnya telinga kita itu contohnya manis yang keluar, bukan kotoran, mungkin tawon akan berebut ke telinga kita. Untung saja Allah Subhanahu wa taala berikan kotoran. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setelah dia bertafakur, berzikir, bertafakur, dan yang ketiga adalah Rabbana, dia akan mengatakan, karena ketika dia telah berzikir, kemudian dia bertafakur akan keagungan Allah, semakin zikir, semakin tafakur, semakin dekat dengan Allah, maka hatinya semakin bersih, sehingga dia tidak pernah mencela Allah Subhanahu wa taala sedikit apapun. Ketika ada musibah, maka yang dia anggap pasti ada hikmah. Ketika bannya bocor, ban motornya bocor, maka dia tidak melihat bannya bocor sebagai musibah, namun dia anggap mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin lindungi dari sebuah kecelakaan atau bahaya yang di depan kita yang kita tidak tahu. Maka di ayat ini dikatakan orang-orang yang senantiasa berzikir, bertafakur, mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada kesia-siaan, tidak ada suatu yang sia-sia, tidak ada suatu yang jelek dari apa-apa yang telah Engkau ciptakan. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Maka ketika dia tidak mencela, maka yang ada adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala. Memuji terus, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab At-Tawakkul wal I'tibar disebutkan bahwa Syekh Sulaiman, beliau mengatakan setelah mendengar ayat ini, maka beliau setiap keluar rumahnya, beliau tidak pernah melihat sesuatu ciptaan Allah kecuali melihat suatu hikmah pelajaran yang ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir, bahwa agar kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang meraih gelar ulul albab ini, maka yang pertama hendaknya kita berta'abbud atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena para ulama mengatakan al-imanu yazidu bit-ta'ah. Karena iman itu akan semakin bertambah dengan ketaatan, apapun ketaatannya, apalagi ketaatan yang wajib. Wa yanqusu bil maksiyah, akan berkurang dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka dengan kita semakin beribadah dengan baik, semakin berkualitas dan kuantitas ibadahnya, otomatis iman yang ada di hati ini akan semakin bertambah, sehingga menjadikan akal kita sehat, akal kita bersih, dimulai dari hati yang bersih. Kemudian yang ditegaskan pula
oleh ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tolaq ayat 15, di ayat 10 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'addallahu lahum 'adzaban syadida. Allah telah persiapkan azab yang pedih bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak mau beribadah. Maka kemudian di akhir ayatnya ditutup, fattaqullaha ya ulil albab. Bertakwalah wahai para ulul albab. Maka orang-orang yang bertakwa itu bisa menjadi ulul albab ketika dia mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kemudian setelah berta'abbud dia bertafakkur, ya, bertafakkur dan bertadabbur, ya, mentadabburi setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ini, ya, setiap dalam suatu kajian kita dibacakan satu ayat Al-Qur'an, dibacakan maknanya agar kita bisa bertafakkur mengenai ayat-ayat qauliyahnya Allah, ayat-ayat firman-Nya Allah. Namun ketika di luar sana, ketika kita tidak di majelis taklim, ketika kita tidak di masjid, maka waktunya kita untuk bertafakkur, bertadabbur tentang ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya kita senantiasa bertadzakkur atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan kita berbaring sebelum tidur. Kemudian yang terakhir, bahwa hendaknya seseorang yang ingin meraih ulul albab, maka semakin dia berta'abbud, bertafakkur, bertadabbur dan tadzakur, maka pastinya dia memiliki nilai tawadhu. Karena semakin dia kenal siapa penciptanya, maka dia semakin tahu bahwa dirinya hanyalah ciptaan atau makhluk. Semakin dia kenal Tuhan yang harus disembah, maka dia semakin sadar bahwa dirinya adalah seorang abid, seorang yang harus menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah orang-orang yang mengetahui, yang ingat, kecuali orang-orang yang ulul albab atau yang menggunakan akalnya tadi. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita semua bisa meraih gelar yang istimewa, bukan hanya gelar di atas kertas, namun gelar betul-betul dari Allah Sang Maha Pencipta, yaitu gelar ulul albab. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih. Astaghfirukum min jamil akhtaat, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.